abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nurilaili dari kelas 2022A Pendidikan IPS dengan NIM 22041344069. Baik, di sini saya akan menjawab. Sebagai mahasiswa, saya telah melakukan beberapa hal untuk mewujudkan rasa nasionalisme. Yang pertama, hal yang paling dasar dan hal yang paling utama, dan ini semua orang sudah mengalaminya, yakni dengan melakukan upacara bendera. Nah, mengapa hal tersebut dikatakan sebagai hal yang paling dasar dan hal yang paling utama? Karena upacara bendera sudah kita lakukan pada saat kita menginjak bangku sekolah dasar. Hal tersebut bertujuan untuk meninggikan jiwa nasionalisme. Yang kedua, akhir-akhir ini saya sedang melakukan napak tilas. Apa saja sih napak tilas yang telah saya lakukan? Yakni dengan cara mengunjungi situs-situs bersejarah dan mengunjungi museum-museum yang ada di Surabaya. Tak hanya itu, saya juga membaca buku sejarah yang menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan. Dan tak lupa, saya hampir setiap hari menonton film, tentunya film yang berpendidikan, yakni film tentang perjuangan Indonesia. Selanjutnya, sebagai mahasiswa pendidikan IPS, seharusnya sudah wajib untuk memperkenalkan berbagai keragaman budaya, yakni dengan cara mengerjakan tugas antropologi. Nah, dalam mengerjakan tugas antropologi, kita diajarkan untuk menganalisis suatu budaya dan memberi informasi tersebut di sosial media. Selanjutnya, pada saat ini saya juga belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Dengan melakukan belajar pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, juga taat terhadap aturan negara, serta menumbuhkan jiwa patriotisme kita. Dan tentunya hampir setiap hari saya lalu memakai produk Indonesia, yakni dengan cara beroutfit dengan gaya Indonesia maupun produk-produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan berdaulat? Berdaulat sama seperti dan persamaan derajat. Jadi, negara yang berdaulat merupakan negara yang merdeka, yang memiliki persamaan derajat dengan negara lain dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Apa saja fungsi pengakuan suatu negara oleh negara lain dapat memberikan tanda bahwa negara tersebut berdaulat dan telah merdeka. Selanjutnya, pengakuan membuat negara tersebut menjadi terlihat dan punya kedudukan yang sama antar negara lain, dan juga negara yang diakui dapat bekerja sama antar negara lain dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan masih banyak lagi. Dengan diakuinya suatu negara, maka negara tersebut tidak akan diragukan lagi statusnya. Dan jika bentuk negara tersebut berubah atau pemerintahannya telah berganti, maka pengakuan tetap ada. Yang berwenang dalam membuat konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi, yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen pada tahun 1919. Mahkamah Konstitusi bertugas dalam menguji apakah produk hukum yang diciptakan yakni konstitusional atau menggambarkan norma dan hukum atau tidak, dikarenakan ada ketidakpercayaan yang luas pada badan peradilan biasa. Di Indonesia sendiri, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengawasi atau membatalkan undang-undang. Jika terdapat konstitusi yang bertentangan dengan masyarakat, maka Mahkamah Konstitusi berhak mencabut dan merevisi sesuai dengan hak dan kebutuhan masyarakat. Menurut saya juga sangat aneh apabila masyarakat hanya berkewajiban memberikan apa yang mereka berikan kepada negara tanpa mementingkan haknya sendiri. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat mempunyai hak absolut, yakni hak asasi manusia dengan landasan Pancasila. Hak yang dimiliki oleh warga negara dengan berlandaskan Pancasila antara lain hak untuk beragama dan memilih negara yang dianutnya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan hidup yang layak. Yang ketiga, ikut serta dalam persatuan dan bela negara. Yang keempat, berhak mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, masyarakat berhak mendapatkan pengayoman dari pemerintah.
Nah, jika masyarakat hanya mematuhi dalam peraturan perundang-undangan tanpa mementingkan haknya sendiri, maka akan terjadi ketidakseimbangan struktur kemanusiaan dalam suatu negara. Maka dari itu, kewajiban dari masyarakat untuk negara harus diselaraskan dengan hak manusia sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup dengan layak. Ide saya untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum pada masyarakat adalah yang pertama, menanamkan rasa kesadaran hukum sejak dini, yaitu pada saat sekolah dasar, di mana pada waktu sekolah dasar, siswa diharuskan memahami apa itu kesadaran tentang hukum dengan mematuhi peraturan sekolahnya terlebih dahulu. Selanjutnya, peran lingkungan seperti keluarga atau teman-teman atau teman sebaya untuk berbagi pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan dan norma sosial, karena lingkungan yang paling dekat dengan kita juga akan mengubah pola pikir kita. Dan yang terakhir yakni dengan cara sosialisasi hukum oleh pemerintah atau aparat setempat, agar masyarakat dapat memahami konteks diberikannya suatu aturan serta alasan peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh masyarakat sekitar, seperti sosialisasi hukum di kelurahan setempat. Baik, sekian dari uraian jawaban saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.